Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersangka kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang minta penangguhan penahanan kepada Bareskrim Polri. Permohonan penangguhan penahanan Panji Gumilang disampaikan tim kuasa hukumnya ke Bareskrim Polri Kamis pagi. Alasan kemanusiaan dan kondisi kesehatan Panji jadi dasar tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum juga menjamin Panji tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Terkait dengan adanya permohonan penangguhan penahanan dari kami yang hari ini sudah disampaikan kepada penyidik dan menurut penyidik sudah di meja pimpinan. Tentunya pertimbangan dari kami bahwa berkait dengan pertimbangan kemanusiaan atau hak asasi manusia ini yang kita kedepankan. Dikhawatirkan untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya, tentunya kita berikan jaminan kepada pihak kepolisian. Usai penahanan Panji Gumilang, hari ini Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Agama, Pemprov Jawa Barat, dan Bareskrim Polri. Menko Polhukam minta Bareskrim cepat mengusut pidana umum dan pidana khusus Panji Gumilang, termasuk soal dugaan tindak pidana pencucian uang. Sementara soal pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun, Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan Kementerian Agama, Pemprov Jawa Barat, dan Polri menjamin keberlangsungan pendidikan di Al Zaitun. Ketiga lembaga tersebut diberi wewenang untuk asesmen kurikulum dan tenaga pendidik di Al Zaitun. Menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Tapi warga pesantren jangan panik, hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Jerat hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memasuki babak baru. Usai memeriksa sebagai tersangka, polisi resmi menahan Panji Gumilang di rutan Bareskrim Polri. Proses hukum yang menjerat Panji Gumilang jadi jawaban soal polemik yang terjadi di Al Zaitun. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf meminta semua pihak hormati proses hukum yang bergulir di kepolisian agar narasi liar tidak semakin berkembang. Ya ikuti saja proses hukumnya, ikuti saja proses hukumnya, dan supaya ini tidak berkembang dengan liar, ya sebaiknya kita harus ikuti secara strict menurut hukum yang ada. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga angkat bicara soal proses hukum terhadap pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Ridwan Kamil bilang tugas Pemprov Jabar lebih kepada menjamin kondusivitas wilayah dan transparansi terhadap penyelesaian polemik di Al Zaitun. Tidak dibubarkan, fisik bangunannya tetap ada, siswa-siswanya tetap belajar, tapi dengan kurikulum, guru-guru mungkin baru atau lama tapi sudah dibina, yang tupoksi itu ada di Kementerian Agama. Tugas saya memastikan kondusivitas Jawa Barat, melaporkan ke masyarakat seperti ini, bahwa insya Allah sudah lebih baik, lebih tenang, dan kita selesaikan permasalahan yang berlarut-larut cukup panjang ini di tahun ini. Polisi telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Panji saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dengan pasal yang disangkakan, Panji terancam maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Soal proses hukum yang menjerat pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang, kita sapa jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dari Bareskrim Polri. Sisko, setelah Panji Gumilang ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka, ada hari ini permintaan untuk penangguhan penahanan. Dikabulkankah oleh Bareskrim?
inilah yang masih kami nantikan, keterangan apakah penangguhan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini dikabulkan untuk bisa kemudian Panji Gumilang ini ditangguhkan penahanan ya, Audrey dan juga saudara. Nah, kalau kita lihat ataupun juga kita pantau, memang dari tim kuasa hukum tadi juga sempat datang ke Baris Krim Polri tadi, namun juga masih belum memberikan informasi apakah nanti penangguhan ini sudah diterima. Namun klaim dari tim kuasa hukum Audrey dan juga saudara bahwa surat ataupun juga permintaan secara tertulis penahanan ini Audrey dan juga saudara ini telah diserahkan atau bahkan sampai kepada pimpinan Baris Krim Polri. Namun memang kalau kita melihat ataupun juga kita pantau kenapa kemudian Polri melakukan penahanan terhadap Panji Gumilang, sebenarnya ada beberapa alasan sebenarnya Audrey dan juga saudara, di mana sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian pada tanggal 1 Agustus lalu dan langsung pada tanggal 2-nya tepatnya pada pukul 2 dini hari dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan setelah penetapan tersangka adalah untuk proses pemeriksaan lanjutan ataupun juga melengkapi berkas-berkas sebagai tersangka dari Panji Gumilang, karena kita mengetahui bahwa polisi dan juga pemerintah ini juga menaruh perhatian yang cukup seperti itu terkait dengan kasus ini, bahwa memang harus ada unsur kehati-hatian. Kalau kita bisa mengutip pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa kenapa kasus ini kemudian cukup panjang untuk penetapan status tersangka khususnya untuk Panji Gumilang sendiri, karena butuh proses kehati-hatian. Begitupun juga dari pemerintah juga bahwa meminta akan penanganan dari proses hukum yang menjerat dari Panji Gumilang ini, entah itu nantinya terkait masa ujaran kebencian, berita bohong, ataupun juga kasus yang lainnya seperti TPPU, seperti itu Audrey dan juga saudara ini berjalan secara simultan ataupun juga diselesaikan oleh Polri. Nah, kemudian kalau kita lihat ataupun juga pantau Audrey dan juga saudara, sebenarnya ke Panji Gumilang sendiri sudah dilakukan 2 kali pemanggilan, namun karena alasan sakit, kemudian Panji Gumilang ini tidak bisa hadir pada pemanggilan pertama. Padahal kalau kita lihat ataupun juga dipantau pada tanggal 1 Agustus lalu, Audrey dan juga saudara, ketika pemanggilan kedua, Panji Gumilang kemudian dinyatakan sehat oleh pihak kepolisian seperti itu. Nah, kenapa kemudian Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka? Karena memang sudah melalui proses berita acara pemeriksaan dan juga setelah melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Propam, Irwasum, Ditkum, dan Wasidik, semua peserta yang hadir menyatakan sepakat untuk menaikkan status Panji Gumilang menjadi tersangka. Audrey dan juga saudara, setelah setidaknya Bareskrim ini menghadirkan 40 saksi, 17 ahli, dan 3 alat bukti. Dan untuk kasus yang menjeratnya Panji Gumilang sendiri memang pasalnya berlapis, ada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal ada 10 tahun, kemudian ada pasal 45A, kemudian ada juga terkait dengan Undang-Undang ITE. Audrey? Iya, hari ini kan Panji setelah ditahan diperiksa kembali. Nah, apakah juga didalami dengan dugaan tindak pidana pencucian uangnya, Sisko? Benar, Audrey. Menurut informasi yang kami dapatkan, rencananya pada hari Senin mendatang akan dilanjutkan untuk pemeriksaan Panji Gumilang sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, Audrey dan juga saudara, di mana memang sebelumnya sudah ada yang saksi yang akan dihadirkan berikutnya adalah RIP, RW, dan juga Panji Gumilang. Dan selain itu juga setidaknya pihak Bareskrim juga telah memanggil 16 orang saksi. Cukup menarik sebenarnya, Audrey dan juga saudara, bahwa di antara saksi-saksi ini anak-anak Panji Gumilang ini juga diminta untuk hadir dalam proses pemeriksaan seperti itu. Namun hingga saat ini masih belum hadir dan nantinya akan dilakukan pemanggilan kedua. Nah, terkait dengan pemerintah, bagaimana kemudian responnya terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang ataupun juga kasus yang lain? Berikut adalah pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang telah kami rekam sebelumnya. Meminta kepada Baris Krim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Baris Krim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Nah, kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain.
polisi untuk percepatan adalah seperti indikasi untuk melakukan GP akan tetap berlangsung apabila kedua anak dari Panji Gumilang ini tidak memberikan saksi. GP-nya akan tetap berlangsung meskipun sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait tindak pidana pencucian uang. Jadi kita nantikan bagaimana kemudian perkembangan kasus untuk dugaan kasus yang lain ini. Kembali ke Anda, Audrey. Jurnalis Kompas TV Francisco Donaciono, terima kasih informasinya.